Shalom Bapak Ibu semua, sukacita sekali bisa ada di hadapan Anda. Ini adalah kali saya pertama ada di Gereja Mawar Sharon, Surabaya Timur. Dan saya mendengar kabar-kabar yang luar biasa dari gembala saudara bahwa kalau nggak salah 3 bulan yang lalu ya, saudara mulai dan waktu itu masih 900 jumlahnya. Dan 3 bulan mendadak meledak menjadi 2.500 dan kita sekarang on the way ke 3.000. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara, hari ini secara khusus saya sampaikan firman Tuhan. Ini yang saya sampaikan ini adalah nyawa dari Gereja Mawar Sharon, sesuatu yang fondasional. Dan sepanjang ibadah ini saya bagikan firman itu secara berseri. Mungkin kita buka aja di ibadah pagi saya bagikan tentang ada 2 modal untuk hidup di akhir zaman atau 2 kuda-kuda. Bagaimana kita bisa bertahan. Lalu yang kedua lebih daripada sekedar ke gereja. Ada beberapa orang itu mentok atau merasa frustasi karena merasa kok aku sudah merasa kebutuhanku tidak terpenuhi ya di sini. Ternyata solusinya adalah, tentunya Anda perlu mendengarkan firman Tuhan ini nanti ya. Ternyata ada 2 poin saya bagikan saudara. Lalu yang ketiga ada kegerakan Allah di akhir zaman. Saudara, sementara Tuhan itu bergerak, siapa yang percaya bahwa Tuhan bergerak sampai detik ini? Gereja, kalau gereja itu hidup, kita bisa sense Tuhan itu bergerak. Dan kalau rohnya menyala, bukan mati, maka umat Tuhan akan bergerak bersama dengan Tuhan. Ada arah atau kegerakan Tuhan itu di akhir zaman itu apa sih? Saya challenge tadi di jemaat ketiga untuk masuk di dalam kegerakan Allah. Dan di ibadah keempat ini saya secara khusus akan ngomong tentang berkat khusus murid sejati. Lalu di ibadah terakhir nanti kita memikul kuk yang Yesus pasang. Oke, coba kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-28, kita baca ayat yang ke-19. Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini adalah amanat agung. Saya percaya kita semua familiar dengan firman Tuhan ini. Saudara, tapi ada sebuah janji yang Tuhan berikan, yang Tuhan sematkan di situ, bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan. Tapi penyertaan ini bukan untuk sembarang orang, bahkan penyertaan yang ditulis di Matius 28 tadi, itu bahkan bukan hanya untuk semua orang Kristen. Karena penyertaan jenis ini itu hanyalah spesifik diberikan kepada orang-orang yang melakukan amanat agung. Banyak orang melihat bahwa amanat agung itu adalah salah satu perintah yang mungkin itu pilihan lah, kita gak wajib kok. Saudara, ini adalah perintah terpenting di Alkitab, katakan terpenting. Karena ini diucapkan sebelum Yesus naik ke sorga. Go and make disciples, pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Lalu di situ dikatakan, ketahuilah aku menyertaimu. Menyertaimu di sini adalah penyertaan ini diberikan kepada orang-orang yang pergi dan melakukan amanat agung. Katakan amin. Nah, hari ini berapa banyak di antara Anda merasa frustasi. Kenapa ya kok penyertaan ini sepertinya atau janji Tuhan tertentu dalam kehidupan Anda kok nggak jadi kenyataan? Karena memang ada berkat tertentu itu hanya diturunkan hanya untuk murid. Ada berkat-berkat yang khusus diturunkan hanya untuk murid. Katakan murid. Saudara, apa contohnya? Dengan cepat aja saudara. Hanya kepada murid lah. Coba kita buka aja dulu ayatnya Lukas 6 ayat 17. Lukas 6 ayat 17. Lukas 6 ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Kalau Anda baca di sini, ternyata dari semua orang yang mengiring Yesus waktu itu, berbondong-bondong kemanapun, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, ternyata ada 2 kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok yang dikatakan sebagai murid. Dikatakan sejumlah besar murid-muridnya bersama dengan Yesus waktu itu. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok orang banyak.
Dikatakan di sini, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, Tirus dan Sidon. Saudara, jadi ini adalah orang-orang yang waktu itu mereka adalah orang-orang yang pastinya mereka semuanya adalah orang-orang yang kagum kepada Yesus. Kalau mereka nggak kagum, mereka nggak mungkin berbondong-bondong. Bahkan di antara mereka itu tidak banyak yang membawa bekal, mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, mendengarkan Yesus khotbah. Bahkan satu kali bahkan murid-muridnya ngomong, Tuhan suruh mereka pulang karena ini hari sudah mau sunyi, sudah mau sepi, sudah mau malam, sorry. Di sini nggak ada orang jualan roti. Jangan-jangan nanti mereka bisa mati atau pingsan atau kelaparan. Gitu ya. Lalu Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan mereka. Kita tahu kisah itu. Mereka itu sampai pergi mengiring Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka itu ikut. Bahkan sampai mereka itu berani gak bawa bekal. Ya, tapi dari antara orang banyak itu ada 2 kelompok. Ada yang namanya murid, juga ada yang namanya kelompok orang banyak. Saudara. Nah, disinilah Tuhan itu pada ujungnya memberikan filter. Kepada semua orang yang berbondong-bondong itu, saudara, Yesus itu satu kali pernah ngomong kepada mereka, ya sebuah harga untuk menjadi muridnya Yesus. Dan disinilah letak perbedaan siapa yang jadi murid dan siapa yang bukan. Dari kelompok orang yang berbondong-bondong kepada Yesus, tidak semuanya itu mau menjadi murid. Saudara, dan apa saringannya? Yesus berkata, kalau engkau tidak membenci ayah ibumu, ya saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, itu di Lukas pasal 14, engkau tidak dapat menjadi muridku. Yesus gak berkata bahwa engkau harus benci orang tuamu, tidak. Tapi Yesus itu sedang berkata, kalau engkau mau jadi muridku, engkau harus mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini. Seolah-olah seperti cintamu kepada Tuhan dengan cintamu kepada mereka itu seolah-olah seperti jurang. Bedanya antara benci dan cinta. Kira-kira begitulah. Lalu yang kedua, kalau engkau tidak pikul salib dan menyangkal diri setiap hari, bukan seminggu sekali, engkau tidak dapat menjadi muridku. Lalu di ayat ke-33-nya dikatakan, kalau engkau tidak melepaskan dirimu dari semua milikmu, engkau tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Melepaskan diri itu bukan berarti hari ini Anda jual semua harta milik Anda, jual rumah Anda, lalu Anda hidup di jalanan gak punya apa-apa. Tidak. Yang Yesus katakan adalah engkau harus melepaskan diri dari milikmu. Artinya apa? Kalau engkau punya mobil, boleh punya mobil, tapi hatimu gak boleh melekat di mobil itu. Engkau boleh punya uang, tapi hatimu gak melekat ke uang. Engkau boleh punya pencapaian, tapi hatimu gak di pencapaian. Engkau boleh punya apa lagi? Apapun dalam dunia ini, tapi hatimu gak melekat di situ. Itu artinya melepaskan diri dari semua milikmu. Saya mau tanya, itu tantangan yang berat atau mudah? Saudara. Ya sekarang saya mau tanya, siapa yang mau jadi murid Yesus? Kok jadi setengah tiang? Saudara, saya tadi di ibadah sebelumnya saya tadi cerita, saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika saya mempromosikan untuk mission trip trip to Holy Land bersama dengan Pastor Philip di Jemaat Jakarta. Waduh, banyak yang angkat tangan, saya kepengen, Pastor Puji saya kepengen. Lalu akhirnya kita set sebuah meeting, kita datangkan tour and travelnya untuk menjelaskan harganya gitu ya. Setelah harganya dijelaskan, tidak sedikit dari mereka akhirnya mengurungkan niat untuk ikut ke Israel. Kenapa? Mereka ngeper gara-gara lihat harganya mahal. Itu ya. Itu sama seperti saya waktu itu. Ya, pernah biasa kan di Bandara Soekarno-Hatta, saudara. Ya, kalau saya mau pergi dan sebagainya, itu di situ itu ada gerai. Kebetulan waktu itu saya lagi suka-sukanya baju batik. Gitu ya. Dan tiap kali lewat itu ada gerai merek tertentu gitu ya, batiknya itu bagus banget gitu ya. Singkat cerita, satu kali saya mampir lah ke situ. Saya mampir dan seperti Anda, ya seperti kebanyakan dari Anda, kalau begitu sampai di situ yang dilihat pertama pasti apa? Tag harganya, nggak mungkin jahitannya gitu ya. Nggak mungkin, pasti pertama langsung dilihat label harganya. Begitu saya lihat label harganya, saudara, saya pelan-pelan merapikan, pura-pura lihat yang lain gitu ya. Terus begitu deket pintu langsung keluar. Kenapa? Karena bagi saya waktu itu harga 7 juta untuk selembar itu
kayaknya bukan saya nggak punya uangnya, sekalipun saya punya uangnya, saya nggak sudi hanya beli selembar batik harganya 7 juta. Gitu ya. Akhirnya saya keluar, gitu kan. Hari ini kalau Anda mau tanya, Pastor Fuji masih suka nggak batik itu? Masih. Loh, tapi kenapa kok nggak memiliki batik itu? Karena ora sudi bayar harganya. Do you mudeng? Nah, satu kali saya juga pernah nginep di sebuah hotel, kebetulan nyambung sama mall. Gitu ya, ini hotel kita juga mall itu juga baru pertama kali kita ke sana. Begitu saya sama istri keluar di antara, kan ada pintu yang nyambung antara hotel dengan mallnya. Di situ ada gerai jaket denim, saudara. Dari etalase, jaketnya bagus nih. Begitu saya masuk di gerainya, lagi-lagi sama, saya langsung lihat harganya. Lagi-lagi saya pelan-pelan rapikan, lalu saya keluar. Harganya, jaketnya waktu itu 5 juta. Gitu ya. Saya masih kepengen nggak? Masih. Kalau Anda tanya, ya Pastor Fuji masih kepengen nggak itu? Masih. Tapi kenapa kok saya nggak betul-betul memilikinya? Simple. Saya masih tidak sudi membeli jaket denim seharga 5 juta itu. Waktu itu loh ya. Sekalipun punya uangnya kayaknya aduh sayang hanya untuk beli jaket seharga demikian. Begitu pula dengan kita, siapa yang mau jadi muridnya Yesus? Pasti kita semua kepengen, betul nggak? Tapi saudara pernah nggak tahu, saudara pernah hitung-hitungan nggak berapa harganya jadi murid Yesus? Di titik inilah saudara, makanya Yesus waktu itu, saudara ketika menyebutkan itu, tidak semuanya akhirnya mau ikut Yesus menjadi muridnya. Karena apa? Harganya mahal. Kepengen nggak ikut Yesus? Kepengen. Tapi harganya apa? Harganya mahal nggak menurut Anda? Mencintai Tuhan lebih daripada semuanya. Disuruh sangkal diri, pikul salib itu setiap hari. Gampang nggak? Saya mau tanya. Tiba-tiba Anda disuruh ngampuni orang yang sudah berkali-kali buat salah sama Anda. Langsung. Hati Anda langsung nggak terima, enak aja Pastor Fuji. Ya orang ini tuh sudah ngelunjak, dia itu dikasih hati, masih minta rempela. Gitu ya, kalau aku ampuni ini, dia akan ngelunjak. Tapi Tuhan suruh ngampuni. Nah untuk ngampuni itu, sangkal diri saudara. Enak aja disuruh minta maaf. Orang dia yang salah kok gua yang disuruh minta maaf. Gampang gak? Gak gampang, itu butuh apa? Sangkal diri. Anak-anak muda, belum waktunya pacaran, aduh tiba-tiba jatuh cinta. Lagi jatuh cinta. Lewat khotbah, ini belum waktunya kamu pacaran. Nah, berani nggak saudara tidurin kembali perasaannya? Tetaplah menjomblo sampai pada waktunya. Nggak gampang saudara. Orang kalau lagi jatuh cinta, kalau doa, apakah ini kehendakmu? Pasti iya jawabannya. Apakah dia jodohku? Iya pasti. Karena apa? Perasaan Anda menggebu-gebu, makanya cinta itu selalu dikatakan cinta itu buta. Tapi nggak tuli, makanya dengarkan suara pemimpin rohani atau pembimbing rohani bagi anak-anak muda. Gak gampang sangkal diri setiap hari loh, bukan seminggu sekali. Saudara, lalu yang terakhir suruh melepaskan diri dari semua milik kita. Itu nggak mudah. Tapi ada kabar baiknya kok sebetulnya. Saudara, kabar baiknya adalah ada kasih karunia. Itulah sebabnya Yesus mati bagi kita. Justru sebelum kita ini bisa membuktikan apapun. Kita ini masih jahat, masih berdosa, kita ini masih menyangkal Tuhan, masih menentang Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita. Nggak ada garansi loh kita ini bisa kembali sama Tuhan, tapi Tuhan sudah mengasihi kita. Itu yang membuat hati kita jebol. Kita ini harusnya binasa, kita ini harusnya dihukum, kita ini bejat kotor. Tapi Tuhan mencintai kita dan waktu Anda menerima kasih Tuhan seperti inilah, itulah yang membuat Anda mampu untuk membayar harganya. Ya, contohnya ya, ibu-ibu, kalau Anda punya anak, bayi Anda itu merengek-rengek malam, Anda itu capek sekali, tapi anak Anda menangis dan ingin makan atau ingin minum susu. Saya mau tanya, Anda sebagai mama, bangun gak? Bangun. Kenapa Anda bangun? Karena cinta Anda lebih besar melebihi daripada harga yang harus Anda bayar. Ada amin?
Makanya kalau Anda itu merasakan cintanya Tuhan dalam hidupmu, ngalami kasih Tuhan dalam hidupmu, kasih Tuhan itulah yang membuat Anda itu juga hatinya jebol mencintai Tuhan. Dan itu membuat harga bayar itu menjadi sesuatu yang lumrah. Katakan amin. Saudara. Nah, Anda harus tahu ternyata target Tuhan dalam hidup ini bukan sekedar menjadikanmu orang Kristen atau orang percaya. Makanya Matius 28 tadi berkata, go and make disciples. Bukan pergi jadikanlah orang yang gak percaya jadi percaya Yesus. No, tidak berhenti sampai di situ. Ternyata target Tuhan adalah jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi gak cuma sekedar gak cukup ada orang berdosa, kita injili lalu mereka itu dibaptis, titik. Mereka terima Yesus, lahir baru, dibaptis, titik. No. Target Tuhan dalam hidup kita ini bukan cuma sekedar jadi orang percaya. Karena apa? Karena setan pun juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka gemetar. Saudara, tapi persoalannya adalah apakah kita jadi muridnya? Setan gak pernah jadi muridnya. Setan percaya loh Yesus adalah Tuhan. Kalau kita ini cuma puas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara, kita gak lebih hebat daripada setan. Setan juga percaya bahwa Yesus anak Allah. Loh mana buktinya? Legion itu loh begitu Yesus tahu. Orang yang kerasukan legion itu langsung tersungkur. Mau apa engkau hai anak Allah yang maha tinggi? Jadi setan itu pun mengakui Yesus adalah Tuhan. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi setan gak tunduk kepada Kristus. Setan gak mau ikut Yesus. Setan gak pernah mau menjadi muridnya Yesus. Hari ini kita gak boleh standar-standar. Yang penting kan aku percaya Yesus, yang penting kan aku masuk surga. Ternyata target Tuhan dalam kehidupan kita adalah Tuhan ingin setiap kita menjadi muridnya. Katakan amin. Ada apa dengan jadi muridnya? Ada 2 berkat yang pasti ini adalah berkat khusus yang akan kita terima. Yang pertama adalah ini, saudara, catat baik-baik. Ya. Ternyata pengenalan akan Allah atau pengenalan akan Tuhan itu dikaruniakan kepada murid, bukan orang banyak. Katakan kepada murid. Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Saudara, Yudas yang bukan Iskariot ini heran. Kok Tuhan, kenapa engkau menyatakan dirimu itu kepada kami? Dan bukan kepada orang banyak. Kenapa kok kepada kami? Hari ini, kenapa sih kok Tuhan ini kita jadi muridnya? Karena pengenalan akan Allah itu dikaruniakan kepada murid, bukan sekumpulan orang banyak. Halo, amin? Jadi murid itu istimewa loh, katakan amin. Saya mau kasih contoh ya. Siapa yang melihat Yesus menghardik badai? Bukan orang banyak. Tapi murid. Yesus waktu itu naik perahu dan Yesus hardik badai. Bersama dengan murid-muridnya, bukan dengan orang banyak. Siapa yang lihat Yesus jalan di atas air? Murid-murid. Lagi-lagi waktu murid-murid kena angin sakal di perahu. Saudara, menurut Anda tahu gak sih Yesus itu sebentar lagi ada angin sakal? Tahu, saudara. Pertanyaan kedua, menurut Anda murid-murid tahu gak sebentar lagi ada angin sakal? Tahu sebetulnya. Makanya Yesus itu memerintahkan mereka untuk ke seberang waktu itu. Saya nggak buka ayatnya ya, Anda percaya aja sama saya. Kenapa kok pakai penekanan, pakai memerintahkan? Karena murid-murid tahu sebentar lagi ini angin sakal. Karena angin sakal itu tiba, saudara, itu ada tanda-tandanya. Dan nelayan, para murid itu adalah nelayan sebetulnya. Mereka tahu sebentar lagi ini kalau dilihat dari bau-baunya, angin-anginnya itu jelas ini sebentar lagi akan ada angin sakal. Dan angin sakal itu muncul, itu tiba-tiba muncul dari bukit lalu akan turun menerpa dari danau itu. Dan itu akan menyebabkan gelombang yang besar yang membahayakan nelayan. Saudara, Yesus perintahkan pergi ke seberang. Yesus tahu sebentar lagi ada angin sakal. Kenapa kok Yesus tetap izinkan mereka pergi? Karena Yesus ingin melatih iman mereka. Waktu mereka kepayahan, yang seharusnya itu cuma 3 jam,
1,5 jam, 2 jam, jadi 7 jam, terkatung-katung itu pun masih separuh perjalanan. Akhirnya Yesus turun dari bukit, jalan di atas ombak itu, ya. Dikatakan di Alkitab itu nggak langsung nolong mereka, tapi hendak melewati mereka. Loh kenapa kok hendak melewati mereka? Karena Yesus itu ingin lihat respon iman mereka. Dan ini nggak dilakukan kepada orang banyak, tapi kepada murid-murid. Yesus hendak menunjukkan bahwa di atas ombak yang mengancam nyawamu, aku adalah Tuhan. Aku pegang kendali. Katakan amin. Di atas badai yang menerpa. Satu kali Yesus di kesempatan yang lain, Yesus hardik badai. Yesus itu menunjukkan bahwa aku ini Tuhan, bahkan sampai bisa mengatasi alam. Kepada siapa Yesus menyatakan dirinya? Kepada murid, bukan orang banyak. Halo, amin. Lalu Yesus berubah rupa, itu juga hanya kepada 3 dari murid-muridnya. Ya, Yesus menyatakan dirinya, berubah rupa, saudara, menyatakan kemuliaannya. Jadi ada berkat tersendiri yang gak didapat oleh orang banyak, tapi didapat oleh orang-orang yang memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Berkat yang kedua, saudara. Berkat yang ketiga, berkat pertama coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul pertama ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kepada mereka ini kepada siapa? Bukan orang banyak, tapi kepada murid-murid Yesus. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri, menyatakan dirinya, aku hidup kepada murid-muridnya. Ada amin, saudara? Yang kedua, berkat khusus yang kedua adalah ternyata bukan hanya pengenalan akan Allah, Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita, tapi rahasia kerajaan Allah juga disingkapkannya kepada kita. Katakan rahasia. Saudara, hidup dalam kerajaan Allah itu susah atau mudah? Beberapa orang mengeluh, hidup dalam kekristenan itu kok sulit ya. Beberapa orang mengeluh kok hidup kekristenan itu sepertinya gak mudah ya. Saudara, kenapa penyebab hidup kekristenan itu tidak mudah? Karena Anda gak tahu rahasianya. Saudara, kalau kita tahu rahasia kerajaan Allah, akan jadi mudah. Tapi kalau kita nggak tahu, itu akan menjadi kesulitan buat kita. Dan tahukah saudara, Tuhan itu menyingkapkan rahasia kerajaan, itu bukan kepada orang banyak, tapi kepada murid. Kalau hari ini Anda punya hati murid, Tuhan pasti berikan pengertian dan pewahyuan kepada Anda. Katakan amin. Tuhan akan menyingkapkan kepada kita rahasia kemenangannya, rahasia kerajaan Allah. Coba kita buka sama-sama Matius 13 ayat 10-13. Matius 13 ayat 10-13, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena kepada siapa mempunyai kepadanya diberi sehingga berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara. Nah, Alkitab katakan begini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ketika Tuhan itu menyampaikan perumpamaan tentang penabur, orang-orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus tanpa mengerti artinya. Kemudian murid-murid Yesus karena punya hati murid, ya datang mendekat kepada Yesus, lalu tanya, Tuhan apa arti perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberikan rahasia kerajaan sorga. Lalu Yesus menerangkan, benih itu adalah firman. Lalu Yesus menjelaskan tentang arti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, pinggir jalan, semak duri, dan tanah yang subur. Tuhan singkapkan gamblang tanpa ada perumpamaan. Hanya kepada murid-muridnya. Ada amin? Tapi orang banyak
memang nggak punya hati murid, bagi mereka cukup perumpamaan, gitu ya. Gua ngerti nggak ngerti, ya sudah masa bodoh. Itulah sebabnya penting untuk kita punya hati murid, kita menjadi murid. Karena apa? Tuhan itu akan memberikan kita rahasia kerajaan sorga. Saudara, Anda nggak bisa menghidupi kekristenan Anda. Karena gini, kekristenan itu standarnya tinggi. Makanya sometimes kita merasa berat, kita merasa kok nggak mudah menjalani kehidupan kekristenan. Tapi kalau Anda mengerti rahasianya, saudara, itu nggak akan jadi kesulitan bagi kita. Katakan amin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini, apa bedanya murid dengan orang banyak? Kalau Anda sudah tahu berkatnya, apa faktor pembeda murid dengan orang banyak? Yang pertama, catat baik-baik, motivasi. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 24 sampai 26. Anda masih semangat, amin? Yohanes 6 ayat 24 sampai 26. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini atau bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi motivasi orang banyak itu mencari Yesus atau mengikut Yesus waktu itu hanyalah sebatas kebutuhan. Karena sebelumnya mereka itu pernah lapar lalu Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan. Mereka makan kekenyangan, mereka makan itu sampai kenyang loh. Kalau mereka itu minta 10 roti dikasih 10 roti. Kalau mereka itu minta 20 roti dikasih 20 roti. Mereka makan dan kenyang. Saudara, dan kali itu mereka cari Yesus kembali. Waktu itu Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya, naik perahu gitu ya. Lalu waktu Yesus menepi di satu tempat, akhirnya orang-orang banyak ini menemukan Yesus di situ. Lalu mereka dengan sukacita mereka tanya, "Kapan kau tiba di sini?" Ya tiba-tiba langsung Yesus to the point ngomong sama mereka, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda lalu menjadi lapar rohani. Karena kamu melihat tanda-tanda bahwa aku ini Mesias, lalu kamu menjadi percaya kepada aku bahwa aku yang diutus Tuhan. Tapi enggak lebih dari karena kamu makan dan kamu kenyang." Jadi kamu itu sebetulnya cari aku hanya sebatas karena kebutuhan. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Anda punya kebutuhan lalu cari Yesus boleh enggak? Boleh. Karena kita anak, katakan amin. Saya tersinggung kalau anak saya minta roti ke tetangga sebelah. Minta makan ke tetangga sebelah. Minta uang sekolah ke tetangga sebelah. Saya tersinggung sebagai ayah. Papa bertanggung jawab sekalipun mungkin papamu itu bukan orang paling kaya. Tapi semua kebutuhanmu pasti papa akan penuhi. Kalau itu kebutuhan. Tidak semua keinginan akan papa penuhi. Ya, tapi semua kalau itu kebutuhan, mintalah. Katakan amin. Hari ini kalau Anda itu anak Tuhan, dengar baik-baik, kita punya Bapak yang bertanggung jawab. Kalau itu memang kebutuhanmu, minta sama Tuhan. Tapi kalau keinginan belum tentu dipenuhi. Ya, bisa jadi ada surprise sebelum kita minta dikasih. Atau waktu kita minta, Tuhan bisa kasih loh keinginan kita. Tapi enggak semua, karena Tuhan enggak pernah memanjakan kita. Tapi kalau itu kebutuhan, beranilah masuk ke hadirat Allah, minta. Tapi gini loh, kalau setiap kali Anda datang di hadirat Tuhan, lalu Anda itu cuma sebatas kebutuhan yang Anda minta, Anda gak akan pernah naik level. Ada amin? Karena apa? Tuhan itu cari murid. Dan murid, itu motivasinya cari Yesus, itu tidak hanya sebatas kebutuhan. You have to know that. Ya, gak salah Anda sakit, minta kesembuhan. Anda kesulitan minta pertolongan sama Tuhan. Itu tidak salah. Tuhan kita adalah Bapa yang bertanggung jawab. Amin. Tapi kalau tiap kali Anda datang kepada Tuhan, motivasinya cuma satu, yaitu Anda ingin mencari kebutuhan Anda terpenuhi, pasti ada sesuatu yang salah dan tidak sehat dengan iman Anda. Ada amin. Dan inilah faktor pembeda antara murid dengan orang banyak. Orang banyak yang dia cari cuma satu, kebutuhan, titik.
Tapi murid ini, motivasinya murid cari Yesus. Kenapa sih kok Petrus itu meninggalkan jalannya dan ikut Yesus? Why? Zaman itu Yesus itu rabi. Ya, zaman itu dianggap sebagai rabi. Dan rabi itu biasanya gini, mencari murid yang siap memikul kuknya. Kuknya itu adalah penafsiran dari hukum Taurat tentang bagaimana menjalani hidup. Nah, rabi-rabi zaman dulu itu semakin berat kuknya. Dan gak gampang cari murid. Tapi Yesus ngomong begini, beban yang, pikulah kuk yang kupasang karena kuku itu enak dan bebanku itu ringan. Bedanya adalah Rabi Yesus dengan rabi-rabi yang lain. Kalau rabi yang lain itu, waduh, kuknya itu berat-berat. Tapi Yesus itu memberikan kasih karunia. Tiba-tiba rabi ini ketemu sama nelayan. Bagi orang zaman dulu, ya, orang kalau mau jadi rabi itu sekolahnya tingkatannya tinggi. Ya, nggak sampai cuman sekedar sekolah dasar. Nah, kebanyakan orang itu sampai dasar aja. Setelah itu ya jadi nelayan, jadi apa dan sebagainya. Makanya mereka itu kalau bisa jadi muridnya seorang rabi itu membanggakan sekali. Nah, no wonder begitu Yesus, kamu Petrus, come follow me. Dia langsung tinggal semuanya, ikut Yesus. Ketemu murid yang lain, tinggal semuanya, tinggal jalannya, perahunya, ikut Yesus. Pertanyaannya, kenapa, apa motivasinya orang itu tinggal semuanya, lalu ikut Yesus? Motivasinya bukan kebutuhan, tapi motivasinya dia pengen jadi seperti rabinya atau gurunya. Ada amin? Saya mau tanya, siapa yang leskan anaknya piano ke guru les tertentu? Ada? Apa motivasi anak Anda ikut guru les itu? Pengen menjadi sama seperti gurunya. Betul nggak? Kalau Anda ikut bela diri misalnya, belajar bela diri kepada seorang ahli bela diri, apa motivasi Anda ikut? Supaya menjadi sama seperti gurunya. Katakan amin. Begitu pula dengan kita. Murid itu motivasinya satu. Nggak sekedar kebutuhan. Tapi aku datang, aku ingin menjadi serupa dengan guru. Aku ingin menjadi serupa dengan Yesus. Itu jadi motivasi tertingginya. Dan itulah faktor yang membedakan apakah Anda murid di hadapan Tuhan atau bukan. Saudara, halo amin. Yang kedua, apa yang membedakan? Komitmen. Coba kita buka ya ayatnya ya. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang apa saudara? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Banyaknya orang yang apa? Oh belum muncul ya ternyata. Markus 6 ayat 31, kita berikan tepuk tangan untuk teks operator kita. Yes. Matius pasal yang ke-6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Saya yang salah ya. Saya tadi nyebut apa? Salah, yang benar Markus. Anda nyebutnya salah. Oke, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang, apa saudara? Yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Apa yang membedakan murid dengan orang banyak? Komitmennya, saudara. Apa maksudnya? Hubungan orang banyak dengan Yesus itu cuma sebatas kebutuhan. Begitu kebutuhannya terpenuhi, bye. Makanya people itu come and go. Tapi disciple will stay. Orang akan datang dan pergi. Tapi anak atau murid will stay. Katakan amin. Hubungan murid dengan Yesus itu dilandasi atas dasar komitmen. Ada amin? Nah sekarang saya mau tanya, ikut Yesus di zaman itu, kalau Anda ikut Yesus di zaman itu, gampang atau sulit? Nggak gampang loh. Coba ya saya buktikan ya, coba kita buka satu ayat. Yohanes 11 ayat 7 sampai 8. Yohanes 11 ayat 7 sampai 8.
Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Sudah keluar? Oke. Yohanes 11 ayat 7 sampai 8. Sorry ya, ayatnya berubah. Saya yang salah teks operatornya, tadi saya kasih ayat yang berbeda. Jadi agak lambat dimaklumi ya. Yohanes 11 ayat 7 sampai 8, sudah? Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Next. Murid-muridnya berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus ngomong, yuk balik yuk ke situ. Murid-murid yang mencegah. Baru-baru ini orang mau melempari kita. Maksudnya mau membunuh kita. Bukan cuma dilempari batu loh. Ini mau dirajam batu sampai mati. Saudara. Nah coba lihat ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ya, oke. Ayatnya belum keluar ya? Belum, oke. Yohanes 11 ayat 16. Kita berikan support ya, tepuk tangan ya buat tim teks operator kita. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah kisah, saudara. Kalau Anda baca di Yohanes 11 itu, Yesus dapat kabar Lazarus itu sakit keras. Dan Yesus akan mau ke sana, walaupun Yesus terlambat beberapa hari, sengaja berlambat-lambat, akhirnya Yesus memutuskan pergi ke situ. Dan di tempat itu Yesus itu pernah mau dibunuh. Makanya murid-muridnya ngomong mencegah dia, Rabi, beberapa waktu yang lalu kita ini mau dibunuh di situ. Masihkah kita mau kembali ke sana? Kalau Anda dan saya di zaman itu ikut dalam rombongan murid-murid Yesus, bisa jadi Anda dan saya ngomong begini, Yesus, kamu pergi dulu, saya tunggu di sini ya. Tapi ini loh yang membedakan murid dengan orang banyak. Murid itu punya komitmen. Thomas berkata begini, mari kita pergi sama-sama dengan dia. Untuk mati bersama-sama dengan dia. Hebat banget. Saudara, ikut Yesus itu gak semuanya mudah. Tapi hanya murid yang akan punya komitmen. Hubungannya itu dilandasi komitmen. Jadi kita itu ikut Yesus itu harus karena siapa dia bagi kita. Bukan karena apa yang Yesus bisa kerjakan atau gak bisa kerjakan untuk kita. Katakan amin. Ikut Yesus karena siapa dia. Jadi kalau satu kali doamu gak dijawab, Anda akan tetap komitmen ikut Yesus. Satu kali kalau Anda gak dapat berkat yang Anda harapkan, Anda akan tetap ikut Yesus. Satu kali kalau keadaan tidak seperti yang Anda harapkan, Anda akan tetap ikut Yesus. Karena apa? Hubunganmu dengan Yesus, landasannya adalah bukan berkat, bukan kebutuhan, bukan jawaban doa, bukan impian yang tercapai, harapan yang terpenuhi, juga bukan, tapi karena komitmen. Motivasinya ingin serupa dengan Yesus. Yang kedua, hubungannya dilandasi karena komitmen. Katakan amin. Nah, di titik ini, saudara, cara Anda bergereja itu juga harus mencerminkan hati murid. Ada amin? Kalau Anda bergereja di tempat ini, jangan cuma datang motivasinya supaya kebutuhan Anda dipenuhi. Karena apa? Sampai satu titik, gereja ini pasti akan mengecewakanmu. Pasti ada kebutuhan yang gak akan dipenuhi. Saudara, katakan amin. Pasti sampai satu titik, khotbah-khotbah di sini gak akan memenuhi kebutuhan Anda. Makanya tadi di ibadah keberapa saya challenge. Kalau Anda sudah merasa mentok, jenuh, merasa bahwa ini kok nggak ini, itu berarti Anda harus naik next level, bukan lagi menjadi penerima, tapi menjadi penyalur. Karena dengan demikian Anda nggak lagi jenuh. Katakan amin. Kalau Anda hari ini mental Anda cuma karena kebutuhan, aku ingin diberkati, aku ingin dapat sesuatu, yes itu bagus, tapi jangan kelamaan di situ. Katakan amin. Anda harus naik level, hati Anda harus jadi murid, bukan pengunjung atau orang banyak. Anda jadi murid, motivasi Anda, aku hari ini ke gereja, bukan cuman aku ingin kebutuhanku terpenuhi, tapi lebih jauh daripada itu, aku ingin perubahan hidupku.
Aku ingin menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Di titik ini saudara, baru kita akan melihat ya, ada orang-orang yang menjalankan ibadahnya tapi ngalami perubahan hidup, bukan memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Katakan amin. Ada banyak loh orang Kristen rajin kebaktian tapi hidupnya nggak berubah. Yang dulu cinta uang tetap cinta uang. Sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ikut kebaktian. Yang dulunya kasar sama istri tetap kasar sama istri. Yang dulunya kasar temperamental, hidupnya nggak berubah padahal sudah kebaktian rajin ke gereja sudah bertahun-tahun. Percuma kalau demikian. Saudara, nggak ada perubahan hidup. Harusnya saudara, semakin lama kita ikut Tuhan, yang dulunya kasar, sekarang hatinya jadi lembut. Yang dulunya nggak sabaran, sekarang jadi sabar. Yang dulunya uang adalah segala-galanya, sekarang uang itu nggak lagi segala-galanya. Katakan amin. Yang dulunya cinta uang, sekarang nggak cinta uang. Yang dulunya pelitnya bukan main, sekarang jadi generous. Harusnya itu goal kita. Perubahan hidup. Tapi itu nggak pernah terjadi kalau mental Anda datang cari Tuhan hanya karena, atau ke gereja hanya karena kebutuhan. No. Anda harus naik level. Makanya saya tadi katakan, Anda berdoa minta kebutuhan Anda dipenuhi, dosa nggak dosa. Tuhan itu Bapa. Ya, tapi jangan berhenti di situ. Ada amin? Datang karena apa? Aku ingin berubah. Aku ingin menjadi serupa dengan Yesus. Itu hati murid. Amin saudara. Terus yang kedua, komitmen. People come and go. Orang banyak datang dan pergi. Karena apa? Fondasinya cuma kebutuhan. Once kebutuhannya dipenuhi, go. Tapi murid-murid, dia memang dari awal hubungannya sama Yesus itu komitmen. Makanya ke gereja juga sama. Hari ini kalau Anda datang di gereja Mawar Sharon, ini bukan kebetulan. Kalau hari ini Anda memutuskan, hari ini aku berjemaat di sini, make sure Anda jangan cuma jadi pengunjung. Ada amin? Make sure Anda jadi murid. Komitmenlah, saudara. Komitmenlah di dalam sebuah tubuh Kristus atau gereja lokal. Nggak harus by the way di Mawar Sharon kalau memang Anda merasa bahwa ini bukan tempat Anda. Tapi kalau Anda merasa bahwa this is my place, izinkan diri Anda dimuridkan dalam komunitas. Ada amin. Jadi hubungan Anda dengan gereja itu bukan cuma sekedar, oh ya Mawar Sharon adalah tempatku beribadah. No. Kalau Anda hari Minggu datang ke gereja hanya sebatas karena Anda orang Kristen, aku beribadah makanya ke gereja. Kalau aku agama lainnya, aku ke tempat ibadah lain. Saudara, itu dangkal sekali. Hari ini kalau saya di gereja, karena aku menganggap gereja ini adalah rumahku, visi gereja ini adalah visiku, dan hubunganku dengan gereja ini, hubungannya itu covenant atau komitmen, bukan pacaran. Katakan amin. Kalau pacaran begitu ada kebutuhan atau ada apa dan sebagainya, putus, gampang putus. No. Aku mau berkomitmen. Caranya bagaimana saudara? Di titik ini Anda perlu memutuskan untuk menjadi murid. Beda loh. Kalau Anda datang sebagai pengunjung, you come and see. Anda datang hanya untuk melihat dan menikmati. Halo, amin. Level kedua naik sedikit. You come and learn. Nah ini masih mending, Anda datang untuk belajar. Gitu ya. Tapi ada nggak yang level ketiga? Saudara, you come and die. Die itu maksudnya bukan bunuh diri, tapi Anda seperti benih yang ditanam di sebuah tempat itu. Dan begitu dia mati, benih itu mati, dia akan berbuah. Dia akan hasilkan buah. Saudara, di titik ini, orang yang come and die, ya dia bukan hanya sekedar melayani, tapi dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan di rumah ini. Dan fondasinya adalah dia berkomitmen. Katakan amin. Dimulai dari mana? Saya kasih langkah praktisnya. Kalau Anda berjemaat di sini, kalau Anda ingin next level, punya hati murid, Anda tertanam di dalam connect group, tertanam dalam komunitas. Kenapa? Karena identitas kita itu gereja sel.
Kita ini bukan gereja tradisional, tapi kita gereja sel. Inti kehidupan gereja ini bukan di ibadah raya ini. No. Intinya itu ada di dalam kelompok sel. Itulah kehidupan sesungguhnya. Nah, ibadah raya ini apa enggak? Penting ini adalah celebration dari semua kelompok sel. Semua member kelompok sel kumpul jadi satu, kita celebrate. Ini adalah ibadah raya. Penting onsite begini karena apa? Impartasi visi, memberi makan, dan lain sebagainya. Saudara, di Jakarta kami memuridkan ada 1.000 kelompok sel. Hari ini kami masuk dalam pengembalaan 10.000 orang. Kita siap ke angka 20.000. Hari-hari ada banyak orang, dimulai dari mana? Kelompok kecil. Amin, saudara. Saudara, dimulai dari mana? Hari ini putuskan untuk aku mau dimuridkan di dalam kelompok sel. Kalau Anda mau jadi murid Yesus, Anda harus bersedia dimuridkan di dalam kelompok kecil, kelompok sel. Kenapa kita butuh dimuridkan? Saudara, saya berikan 3 alasan sederhana. Yang pertama, kita ini punya blind spot. Saya kasih contoh, ya, misalnya di sini ada noda. Saya nggak bisa lihat ini ada noda apa enggak. Di telinga sini ada noda, nggak bisa. Kita butuh orang lain untuk mengoreksi kita. Katakan amin. Kemarin saya ketemu sama Pastor Philip, ngomong-ngomong lalu Pastor Philip langsung address, Fuji kamu kurangnya di sini, kamu punya kekurangan satu, di sini. Hari ini saya itu mengembalakan 10.000 jemaat loh. Dan saya sudah dipasrai beberapa regional untuk kami mentor. Saya bisa nggak ngerasa hebat? Bisa. Ya, bisa nggak saya merasa jalan ngawang begini? 10.000 loh jemaatnya. Bisa nggak? Bisa, tapi bersyukur saya punya orang yang bisa berbicara atas hidup saya, bisa ngomong bahwa kamu kurangnya di sini, kamu perlu berubah di sini. Strategimu salah di sini. Katakan amin. Dan waktu dikasih tahu begitu, nggak enak. Aduh, kepikiran, aduh, gini apa, kepengen membela diri, nggak enak. Tapi itu baik buat kita. Katakan amin. Karena kita punya blind spot, titik yang tidak terlihat. Dan kita butuh orang lain untuk kasih tahu kita. Otherwise kita nggak bakal berubah hidupnya. Amin. Yang kedua, saudara, kita ini bisa menerima yang namanya impartasi kehidupan. Katakan impartasi kehidupan. Apa maksudnya impartasi kehidupan? Gini loh, kalau Anda dengar khotbah begini, karena kita nggak punya hubungan, nggak ada impartasi kehidupan. Yes, impartasi firman, yes. Tapi kehidupan tidak, karena kita nggak ada hubungan. Nah, kalau seseorang itu punya hubungan di dalam kelompok kecil dengan seseorang, dengan seorang pemimpin dan sebagainya, maka akan terjadi impartasi kehidupan yang mengubah nilai, prioritas, karakter, sikap hati kita. Katakan amin. Saya mau kasih contoh ya. Beberapa orang yang saya muridkan, itu cara doanya mirip sama saya. Saya dulu kalau doa makan, itu nggak pernah gandengan tangan. Tapi karena saya punya hubungan sama Pastor Philip, hal kecil aja loh. Doa makan Pastor Philip selalu gandengan tangan. Sekarang saya kalau doa gandengan tangan, itu namanya impartasi kehidupan. Sampai cara baca Alkitabnya, saya coret-coret, itu semua terimpartasi. Karena hubungan apa? Ada hubungan pemuridan di dalamnya. Katakan amin. Dan itu akan berlaku di dalam apa? Cara pandang, cara Anda memandang kehidupan dan lain sebagainya akan terjadi impartasi yang mengubah hati, prioritas, nilai dan kebiasaan dan sikap. Itu penting. Ibadah raya nggak ada, nggak bisa terjadi demikian. Yang ketiga, Anda akan punya yang namanya tempat untuk Anda memberi jawab atau akuntabilitas. Kalau Anda pergi ke gym, kalau nggak ada personal trainer, karena Anda sesukanya toh, kepengen wah jadi bodybuilder gitu ya. Tapi hari pertama, aduh ya udahlah 2 kali aja, 2 kali reps. Besoknya datang harusnya targetnya 10, ya udahlah 4 lah, di korting sendiri gitu kan. Karena nggak ada orang yang apa, kita itu bisa memberi jawab. Tapi coba kalau ada personal trainer, nggak peduli kamu mood nggak mood, 10 ya 10. So, karena ada personal trainer. Nah di dalam komunitas itu kita dijagai. Ada orang yang bertanya, kamu itu pagi tadi doa dapat apa? Kalau Anda, berarti gak saat teduh. Gitu ya. Ada orang yang
melihat atau memonitor kehidupan Anda. Dan itu penting buat kita, katakan amin. Karena kalau enggak kita melenceng hidupnya. Nah, kita hanya bisa peroleh itu bukan di kebaktian seperti ini. Kita hanya bisa peroleh ketika kita komitmen di dalam kelompok kecil atau komunitas. Komitlah dalam komunitas, hidupmu akan berubah. Amin. Nah, 3 hal ini. Nah, saya akan saya jadikan penutup ini. Apa alasan, ada 3 alasan kenapa orang tidak mau komitmen atau tertanam dalam komunitas. Ini alasan yang pertama, catat baik-baik. Independen atau mandiri. Katakan independen. Nah, saudara saya itu dari tahun 98 sudah berkecimpung dalam dunia kelompok sel. Jadi sudah 24 tahun. Saya itu mengamati ya, orang-orang yang gak mau komit, gak mau terhisap atau independen, itu biasanya orang yang merasa punya sesuatu yang lebih. Contoh ya, orang pinter, orang pandai, atau terkenal seperti artis atau public figure atau siapa, atau dia itu punya jabatan yang tinggi di luar, misalnya dia pejabat atau punya jabatan tinggi, atau orang yang punya pencapaian yang luar biasa di luar sana. Contoh misalnya juara apa, orang apa, atau orang yang kaya raya. Nah, biasanya itu kebawa begitu masuk di gereja, dia berpikir bahwa aku ini hebat, sehingga dia merasa aku enggak lagi butuh orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Jadi dia cenderung untuk independen, jadi lone ranger. Tahu lone ranger ya? Marlboro Country, hanya aku dengan kudaku, gitu ya, sendirian gitu. No. Itu jadi lone ranger, jadi merasa kita pasti bisa tumbuh sendiri. Gak bisa, saudara. Ternyata kita butuh orang lain untuk bertumbuh. Halo, amin. Nah, sikap merasa bisa atau sikap merasa bahwa aku bisa tumbuh sendiri, sikap independen itu harus kita patahkan, harus kita hancurkan, harus kita lawan. Katakan amin. Alasan kedua mengapa orang tidak mau dimuridkan secara personal atau tidak mau tertanam dalam kelompok kecil, dimuridkan di situ, berkomitmen di situ. Alasan kedua adalah perfeksionis. Maksudnya apa? Orang-orang tipe seperti ini itu hanya mau tertanam atau dimuridkan kalau segala sesuatunya, CG-nya, gerejanya itu ideal dan sempurna. Sehingga hanya Yesus dan malaikat yang bisa memenuhi kriterianya. Yang jadi anggota CG-nya atau jadi CGL-nya. No. Saudara, tahukah saudara, kita nggak butuh komunitas yang sempurna. Yang kita butuhkan adalah sikap yang sempurna. Katakan amin. Karena kenyataannya nggak ada gereja sempurna, komunitas sempurna itu nggak ada. Itu harapan kita yang salah, itu harapan yang tidak realistis. Kalaupun ada gereja sempurna atau CG yang sempurna, begitu Anda masuk langsung CG itu statusnya berubah. Tidak sempurna. Karena Anda nggak sempurna. Katakan amin. Saudara. Jadi, saudara, nah ini mumpung ini ya, mana? Simply Worship. Oh ini, sekaligus promosi. Ini album GMS Live baru keluar. Kebetulan saya itu ada nyanyi 1 lagu. Jarang-jarang kan pendeta nyanyi. Nah, saya itu pertama kali punya pengalaman dubbing atau recording di studio. Waduh salah-salah gitu ya. Terus lalu waktu di syuting video untuk untuk ngambil gambarnya, videonya itu juga saya tegang gitu ya. Salah-salah sampai diulang berapa kali. Itu ya terus kemarin waktu ketemu sama CRM waktu launching itu di YouTube. Anda bisa lihat di YouTube GMS Live. Saya saya nggak mau lihat saya nggak mau lihat. Kenapa? Aduh saya nggak bisa membayangkan gimana nanti. Saya nggak mau lihat. Tapi malamnya waktu di hotel, saudara, kemarin kan saya tadi di Bali, kita lagi retreat. Saya setel saudara, saya kaget kok suara saya merdu ya. Ternyata merdu loh. Nah itulah efek dari mixing saudara. Ternyata suara saya kok jadi bagus gitu ya. Nah itu makanya sesuatu yang sudah di mixing itu memang. Nah kalau Anda dengerin ini Anda pasti merasakan suasana sorga. Tapi begitu Anda ikut CG. Nah itu gak ada mixing-mixingan. Yang fales ya tetap fales. Yang suaranya E minor harusnya kuncinya G.
Gitu ya. Yang ini keluar E minor, yang sana C minor, yang sana D minor. Saudara, itulah CG, nggak sempurna. Katakan amin. Jangan harapkan CG itu worshipnya seperti kayak Anda dengerin worship night atau di gereja. Di CG itu apa adanya suaranya. Dan orang-orangnya nggak sempurna. Tapi justru disitulah kalau memang itu adalah tempat yang Tuhan tunjuk, itu tempat terbaik bagi Anda untuk bertumbuh. Jangan pilih-pilih CG. Ada amin? Jangan perfeksionis. Dan yang terakhir, apa tadi ya? Saya kok jadi kehilangan. Apa tadi pertama? Independen. Perfeksionis. Yang ketiga, apa alasan orang tidak mau dimuridkan atau tertanam dalam CG? Karena trauma. Mungkin Anda pernah dilukai oleh orang gereja. Anda mungkin pernah join dalam komunitas. Anda cerita, curhat sama orang. Cerita Anda jadi apa? Jadi bahan gosip. Lalu Anda takut hari kalau aku join, aku akan mengalami pengalaman yang sama. Mungkin dulu Anda pernah ditipu dan yang penipunya itu adalah orang gereja. Anda jadi trauma, aduh males. Mungkin Anda pernah dilukai, dikecewakan. Anda pernah masuk dalam komunitas dan Anda dimanfaatkan sama orang-orang tertentu. Dan Anda takut, aku nggak usahlah ke gereja, nggak usahlah pokoknya yang penting aku ke gereja dengar firman cukuplah. No, itu nggak cukup. Anda perlu tertanam, dimuridkan, katakan amin. Tapi Anda trauma, karena apa? Dulu Anda pernah dimanfaatkan orang dan Anda merasa kalau Anda ikut, Anda akan mengalami hal yang sama. Saya mau katakan, dengar baik-baik, jangan izinkan trauma mendikte pertumbuhan rohanimu. Katakan amin. Jangan izinkan. Nanti ke sorga malu, saudara. Ke sorga Anda ketemu sama Petrus. Gimana bro kabarnya? Oh iya. Gimana kisah kehidupanmu? Oh iya, kamu gak kenal aku Petrus. Aku dulu itu disalib terbalik. Terus Anda ketemu sama Thomas, ketemu sama misionaris yang lain yang dipenggal, dibunuh, dibakar, digoreng gitu ya. Lalu mereka balik tanya sama kamu, sama Anda. Kamu gimana kisah kehidupanmu? Aku gak join CG. Loh kenapa? Ya aku gak bertumbuh, soalnya apa? Ya karena aku trauma. Sementara Anda dengar cerita orang mati bagi Kristus. Anda hari ini hanya gara-gara Anda trauma. Anda jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Cerita Anda langsung apa? Langsung jomplang, saudara. Yang satu mati bagi Yesus, dipenggal bagi Yesus. Anda apa? Aku takut dikecewakan. Loh, kenapa kok kamu gak maju kerohanianmu? Iya, aku trauma. Saudara, kita punya kesempatan sekali seumur hidup. Kita hidup cuma sekali. Jangan izinkan trauma menghalangi pertumbuhanmu. Ubah sikapmu, katakan amin. Satu hal yang saya mau janjikan kepada Anda. Ya, satu hal. Waktu Anda ikut CG, bukan satu, dua hal. Anda akan ditajamkan, karena manusia menajamkan manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Anda akan ditajamkan di situ. Anda akan dibimbing, ada pemimpin rohani yang akan membimbingmu, Anda akan ada impartasi tadi, kehidupan di situ. Tapi di sisi yang lain, ini yang saya juga gak bisa tutupi. Di CG, ini yang saya janjikan, itu adalah tempat pembentukan karakter. Kenapa saya bisa katakan begitu? Di kebaktian gak ada pembentukan karakter. Di kebaktian di sini nggak ada konflik. Paling-paling konfliknya rebutan parkir. Tapi once Anda ikut CG itu saya mau kasih tahu rawan konflik dan rawan gesekan. Tapi kita membutuhkannya karena apa? Karena kita mau berubah karakternya. Jangan anti sama gesekan. Jangan anti sama konflik. Halo amin. Jadi kalau Anda digesek itu hanyalah bukti bahwa kedekatannya bertumbuh sesama anggota CG. Jangan tolak itu karena apa? Itu akan menyempurnakan karakter kita. Justru di CG itulah kita ini punya kesempatan untuk mempraktekkan kasih. Kita punya kesempatan untuk menghidupi firman. Kita punya kesempatan untuk mempraktekkan apa yang namanya pengampunan. Kita punya kesempatan untuk mempraktekkan apa yang namanya mati terhadap diri sendiri. Ya, gara-gara ikut CG, saya ketemu sama orang. Dulu ya pertama kali, kamu pacaran, harus putus, gak boleh pacaran. Yang ngomong begitu, setahun kemudian pacaran.
Ini ngomong bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Wah, di CG. Dulu saya punya satu orang itu radikal banget. Sehingga saya main basket. Begitu dia datang CGL-nya, langsung bola saya letakin. Saya main basket itu berdosa. Karena dia itu terlalu radikal. Gitu ya. Aja nggak boleh semir rambut. Semir di pirang-pirang itu nggak boleh. Itu tahun-tahun 98, saudara. No, nggak boleh. Ice skating tidak boleh. Nonton bioskop tidak boleh. Tiba-tiba dia nonton bioskop, dia apa? Disemir sama pacaran. Pembentukan karakter. Ngomong bisa gitu ya. Tapi itu baik buat saya. Saya hidupi semuanya, dia nggak hidupin ya udah saya hidupin. Katakan amin. Saudara, kalau Anda ketemu sama kayak gitu, jangan anti. Ada gesekan kan di dalam CG itu nggak semuanya kotak. Ada yang bundar, ada yang segitiga, ada yang segi 5. Betul nggak? Ada yang kayak duren, penuh dengan duri. Waktu kumpul jadi kan nggak nyaman gitu kan. Kalau ketemu sama yang bundar nggak apa-apa. Nggak ada tajam-tajamnya gitu kan. Tapi disitulah seninya, kita ini dikikis karakter-karakter yang perlu dipahat, dibuang itu dikikis. Kita membutuhkannya. Jangan anti sama hal itu, saudara. Tapi ya juga jangan cari-cari konflik gitu ya. No, ada amin? Nah inilah yang membedakan antara murid dan yang bukan murid. Tutup Alkitab kita datang di hadapan Tuhan.